Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Mafahim Islamiyah. Kita masuk ke halaman 11 tentang bab pertama tentang ar-ruh. Ar-ruh. Jadi ini adalah landasan pertama dari kita mempelajari mafahim Islam, pemahaman Islam, konsep Islam yang melandasi akidah kita nantinya. Kita harus paham tentang makna ruh ini. Dijelaskan di sini dalam kitab ini ar-ruh, lalu di bawahnya wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Kayaknya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang itu biasanya memang bertanya kepada kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Ya, dan pertanyaan mereka ini wajar karena memang kalau orang itu membahas tentang ruh itu biasanya memang ramai, tertarik. Kita di sini aja juga kalau ada orang ngomong tentang setan, tentang takhayul, tentang horor, itu menarik. Sampai ada genre film horor. Itu kenapa? Karena orang itu senang mempelajari sesuatu yang sedikit, yang kecil, yang bagaimana. Yang pada saat sekarang ini orang banyak nggak tahu, lalu duga-duga, nebak-nebak. Akhirnya mereka senang dengan tebakan seperti itu, dengan dugaan, sampai kemudian menghayal tentang ruh kayak gimana. Ada yang misalnya orang setelah mati jadi setan, jadi apa, jadi pocong, jadi apa. Itu rame. Pembicaraan juga gitu, cerita juga gitu. Dongeng juga seperti itu. Kenapa? Karena kata Allah, mereka bertanya-tanya kepadamu Muhammad. Itu betul. Orang-orang itu ngomong, bertanya tentang ruh itu enak mereka bicarakan. Nah, lalu sebenarnya bagaimana Islam menempatkan masalah ruh ini yang mereka anggap sebagai, ya mereka bilang adalah seperti satu nyawa. Padahal nanti kita harus pahami bagaimana posisi makna ruh yang ada di sini. Dijelaskan di sini. Al-insanu kainun hayyun. Manusia itu adalah organ atau sistem. Kain itu bisa jadi adalah badan yang hidup. Jadi kalau bisa dikatakan itu adalah sistem, bisa juga begitu. Kainun hayyun. Jadi manusia itu adalah organ yang hidup. Mukawanun min mahdatin, yang terdiri dari materi. Ini harus ingat. Jadi manusia itu dari materi. Ya. Jadi manusia itu full materi. Kulitnya, ya, rambutnya, mata, hidung, dalamnya darah, ada paru-parunya, ada ususnya, semua. Ya, atau organ-organ yang di luarnya, ada tangannya, kakinya, semua adalah materi, benda. Manusia adalah benda. Nah,
Wa qad khalaqallahu, Allah sudah menciptakan Adama min tin. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Jadi memang sari pati manusia itu ya dikatakan dari tanah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, iz qala rabbuka lil malaikah, ketika berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni khaliqun basharun, inni khaliqun basharan, sesungguhnya aku menciptakan manusia min tin, dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka ketika aku telah menyempurnakannya, ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ruhku. Jadi maksudnya meniupkan kepadanya ruh, dan aku tiupkan kepadanya ruh. Ya, maksudnya ruhnya Allah, dari Allah, kepemilikan Allah. Faqa'u lahu maka ya, mereka faqa'u lahu sajidin, maka dia jatuh tersungkur, maksudnya bersujud kepadanya. Faqa'u lahu sajidin, ya, faqa'u lahu sajidin, maka jadilah dia itu orang yang jatuh tersungkur, maksudnya bersujud. Di sini dikatakan bahwa Allah meniupkan. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi di situ ada kata ruh. Ya. Lalu disebutkan, lanjutkan di sini. Fatas'alul basyaru an mahiyatir ruh. Maka manusia al-basyaru ini bertanya-tanya an mahiyatir ruhi, apa esensi dari ruh, apa inti ruh itu, apa tentang ruh itu, mahiyah. Wasa'alu Rasulullah Muhammadan, dan dia manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, anha, tentang ruh. Faja'al wahyu, maka wahyu pun datang, bijawabin, dengan jawaban min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Wa yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qul, katakan wahai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak ada aku berikan, kata Allah, dari pengetahuan tentang roh itu kecuali sedikit sekali. Nah, jadi ini adalah sifat manusia. Tadi dikatakan, nyari informasi tentang ruh, nyari bertanya-tanya tentang ruh apa. Bahkan pembicaraan tentang ruh itu seolah-olah menjadi yang sangat menarik. Kenapa? Dia nggak tahu, dia butuh informasi, ngomonginnya juga jadi enak. Kenapa? Yang sedikit itu jadi pengen tahu orang. Dia kelihatannya gimana ya? Ini kedengarannya gimana ya? Ini apa ya? Semua. Sampai-sampai mereka bertanya-tanya, menghayal. Tapi kata Allah, Allah nggak memberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Apa yang disampaikan atau yang diberitahukan oleh Allah, ini dia. Farruhu, maka ruh itu adalah sirrul hayati. Ruh itu adalah rahasia kehidupan. Nah, jadi ruh itu adalah rahasia kehidupan. Ya. Jadi yang namanya ruh itu rahasia kehidupan. Amrun minallahi subhanah. Ini adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wada'ahu fil insan, dan Allah meletakkan ruh ini pada manusia. Jadi ini adalah memang urusannya Allah. Ya.
wa asnadahu ila nafsihi, dan juga ya Allah menyandarkan atau menisbatkan roh ini pada zatnya sendiri. Jadi maksudnya itu adalah ya memang Allah yang memberikan kehidupan tadi. Mana itu? Faqala nafakhtu fihi ya min ruhi dari ruhnya aku. Gitu. Artinya mana? Apa maksudnya? Ayruhan min khalqi, yaitu ruh yang aku ciptakan. Jadi Allah menyandarkan masalah ruh ini kepada zatnya sendiri, bahwa Allah lah yang kemudian menetapkan ruh, menciptakan ruh untuk urusan-urusan ini. Tapi walaisa maksud juz'an minni, walaisa maksudu juz'an minni, tapi bukanlah maksudnya itu adalah apa? Bagian dari Allah. Jadi ada yang menerjemahkan, menempatkan makna ruhi, ya, ruhku ini katanya itu adalah bagian dari zat Allah, bukan, tapi ciptaan Allah. Gitu. Jadi bukanlah bagian dari zat Allah, tapi maksudnya adalah ciptaan Allah. Ya. Kenapa? Li'annahu yaqul, dikarenakan Allah juga berkata, berfirman, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Jadi yang dikelola, yang diurus, yang dibereskan, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai makhluk, maksudnya apa? Ai makhlukatan bi amri minallah, yaitu makhluk ciptaan yang diurus, yang merupakan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi sebenarnya kalau sudah min amri rabbi, kita juga nggak perlu ngurus-ngurus, nggak perlu ngayal-ngayalin, nggak perlu ada misalnya apa itu film-film horor, ketakutan, ya, nakut-nakutin orang tentang ruh, menghayal-hayal, ya kan? Ini ruhnya ini datang, ini ruhnya ini apa melayang misalnya seperti ini, seperti kapas misalnya masuk, ya, digambarkan kepalanya bulat misalnya kayak ruh orang itu seperti itu. Itu ngayal, padahal nggak ada itu petunjuk seperti itu. Jadi dia orang yang melampaui urusannya, padahal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita pahami juga. Ini sebenarnya udah masuk akidah. Ya, jadi orang itu memahami mana yang dia urus. Walam yudrikul insanu waqi'a hadhihi ruh, dan manusia tidak pernah bisa memahami fakta, realita dari ruh itu apa. Jadi kenyataannya, sosok bagaimana bentuk ruh itu nggak ada yang tahu. Makanya kalau ada misalnya film kartun Casper kepalanya botak, itu ngayal, itu rusak buat akidah anak-anak itu kan gitu. Ya, itu nggak akan ada, tapi itu jadi menarik gitu loh. Tiba-tiba ada orang, kalau dulu itu apa, aktor yang sudah meninggal itu siapa, Susana itu jadi hantu kuntilanak, kayak gitu. Ngaco, itu nggak ada itu, ya kan? Atau berbaju suster ngesot, ya apa gimana? Nggak ada itu yang kayak gitu tuh. Kenapa? Karena memang nggak ada yang tahu, manusia tuh nggak bisa, nggak ketemu itu dengan urusan yang dia bisa menghayali seperti itu. Itu makanya merusak akidah. Kita kalau paham ini berarti apa? Ya sudah nggak usah. Jadi kayaknya nggak enak lagi. Jadi nggak serem lagi itu nonton film horor, karena udah nggak enak gitu. Ngapain nonton kayak gini kalau udah dibodoh-bodohin, kaget-kagetan doang kan gitu. Iya kan? Udah gitu banyak juga yang suka lagi kan film horor kan gitu. Oh ya nonton. Masya Allah. Padahal nggak ada yang tahu manusia. Walaupun di sini dikatakan
walakinnahu akan tapi adraka annaha manusia memahami bahwa sesungguhnya ruh tadi maujudatan min idrakihi ada dengan memahaminya mazahiroha dengan memahami penampakannya. Nah, jadi kok penampakannya ada? Iya. Loh, kalau gitu bisa dong kita lihat ruh. Bukan. Penampakan bahwa ruh itu masih ada pada manusia itu bisa diketahui oleh manusia. Apa di sini? Wahiyan namu, misalnya seorang itu tumbuh. Ya kan? Wal harakatu. Atau misalnya dia wal harkat bergerak, watakasur berkembang biak, ya, allati tadullu ala wujudiha, yang ini menunjukkan dari keberadaan ruh. Jadi kalau kita masih gerak nih masih ada ruhnya berarti, gitu dah. Ini kita gerak-gerak gini nih masih ada ruhnya, ngomong gini masih ada ruhnya, ya udah, tandanya itu doang, ya kan? Famadama qabiliyatan naumu, maka apabila tidak ada potensi untuk tumbuh, awil haroka, atau dia misalnya bergerak, awil takasur, atau dia bertambah banyak, maujudatan fil insan, yang ini ada pada manusia, kila innahu hayun. Bukan gini. Maka selama ada begitu potensi dia untuk tumbuh, bergerak, bertambah banyak, ini ada pada manusia, maka dikatakan bahwa manusia itu hayyun. Wa inna fihi ruhan, dan dia di dalamnya ada rohnya, gitu. Wa in adamat, ya kan, gitu. Maka apabila tidak ada hazal mazahir, hadhil mazahira, apa penampakan-penampakan ini, kila innahu mayyitun, maka dikatakan dia sudah menjadi mayit. Udah gitu aja. Wala ruha fihi, dan tidak ada dia ada ruh di dalamnya. Jadi begitu. Sudah, jadi nggak perlu pakai film horor, nggak perlu pakai apa, perlu misalnya ngayal-ngayalan, takut gitu, ada ntar ada setan, ada orang mati di situ, lalu kemudian ini ada jadi iseng, ya nggak usah, biasa aja, gitu loh. Ya memang digoda oleh setan, jadi kita merasa takut, merasa nggak nyaman, tahu-tahu bulu kuduk berdiri apa, iseng, dingin apa, segala rupa lah tanda-tanda yang seolah-olah itu menjadi itu pun gara-gara apa? Gara-gara pemahaman kita. Kalau misalnya dingin, bulu kuduk ini, oh berarti ada setan. Itu gara-gara pemahaman. Tapi kalau orang mikirnya lain, oh ini kayaknya belum makan, kelaparan. jadi sikapnya beda gitu loh. Bukan karena apa? Bukan karena ada ruh, bukan karena ada setan. Ada angin dingin. Wah, ini ada setan lewat. Itu karena pemahaman. Diberitahu oleh orang lain bahwa itu kalau ada angin dingin lewat, katanya ada setan, ada ruh lewat. Itu kata siapa, omongan nggak beres. Terus kita dengar gitu, malam-malam ngerasain sendiri, oh iya, sriwing. Padahal lupa nutup pintu, kan gitu misalnya. Jadi tergantung pemahaman itu. Padahal manusia nggak bisa memahami sedikit pun dari masalah roh ini. Maka dikatakan di sini, kenapa begitu? Fallahu wada'a ruha fi Adam. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam. Wahia amruhu. Ya, dan itu adalah urusan Tuhannya bil hayat. Ya, urusan Allah dengan kehidupan ini. Wa zallat hadhihi ruhu, dan tetap ruh ini min ahdi Adam, semasa Adam masih hidup, ila yaumina, sampai sekarang. Jadi Nabi Adam itu ada ditiupkan ruh, sampai sekarang ruh itu masih terus bersemayam pada diri anak keturunan Adam, pada manusia. Wa ila an tan adamul hayatil insaniyah, ya, dan itu sampai hilangnya kehidupan manusia alal ard, pada bumi ini.
Tantasiru min insanin, dan itu menyebar ya, menjalar. Jadi antara manusia itu, di antara manusia ila insanin bitalqihi, ya, dengan pembuahan, dengan pertemuan allazi yahsulu bainal hayawan, yang itu dihasilkan dari dua kehidupan al-manawil mazkur, yaitu sel sperma laki-laki, wa bainal bawidatil muannasati, dan juga sel telur perempuan. Fayabda'ul jismal jadida, maka mulailah dengan adanya seperti itu badan yang baru, ya, bin namau, ya, dengan tumbuh, hatta yasbihu insanan mutakamilan, sampai dia itu menjadi manusia yang sempurna. Ba'da antam an yumayyira ayyamirra fi mara ili iddatin, sampai, ya, setelah dia melewati pada marhalah-marhalah yang banyak atau tahapan-tahapan yang banyak. Jadi dari mulai pertemuan sel telur laki-laki, sel telur perempuan dan sperma laki-laki, mulailah dua kehidupan itu berlangsung lanjut sampai kemudian tahapan-tahapannya. Ini siapa yang ngomong? Quran. Baru diteliti benar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan di sini, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin, wahai manusia, apabila kamu dalam keraguan, minal ba'si, dari hari pembangkitan, fa inna, maka sesungguhnya kami khalaqnakum, telah kami ini menciptakan kalian, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian, ya, setelah dari tanah tadi dia menciptakan nutfah dengan setetes mani, summa min alaqatin, kemudian dengan segumpal darah, summa min mudghatin, kemudian dengan segumpal daging, ya, mukhallaqatin, yang itu, ya, tercipta sempurna, wa ghairi mukhallaqatin, ya, dan ada juga yang tidak sempurna dari daging itu. Jadi ada juga yang yang cacat, ya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ya, linubayyina lakum agar kami bisa menjelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arham, dan kami tetapkan dalam rahim, manasya, sebagaimana kami kehendaki, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Dalam kandungan. Summa nukhrijukum, kemudian kami keluarkan tiflan, menjadi seorang anak, summa litablughu, kemudian, ya, dia akan sampai asuddakum, kepada kedewasaan bagi kalian. Jadi kepada kedewasaan. Ini adalah tahapan yang Quran telah jelaskan. Nah, jadi inilah wahaza amrun mudrikun mahsusun fi jami'il bashar. Inilah yang bisa dipahami, perkara yang bisa dipahami, dilihat, dipikirkan oleh semua manusia. Jadi bukan penampakan yang seperti ada dibuat. Udah itulah, itu berarti ada roh gitu. Jadi kita itu mikirnya bener, nggak usah mikir misalnya bagaimana bentuknya, apakah seperti cahaya yang keluar gitu kan, suka ada tuh di film-film, cium keluar cahaya ruh itu, atau meluruh seperti gimana. Bukan, nggak perlu itu dipikirkan, bahwa manusia mengikuti tahapan-tahapannya dari mulai anak kecil,
ya kan, kemudian dia menjadi dewasa, menjadi tua, semua itu menunjukkan bahwa dia ada ruh. Illa ma kana min khalqin Isa, kecuali apa yang terjadi pada penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Nah, karena Nabi Isa nggak mengikuti itu, ya kan? Ya, kenapa begitu? Fa innallaha nafakha fihi ruha, maka sesungguhnya Allah SWT meniupkan ruh duna antan takila ilaihi bitalqih, tanpa ada pembuahan, tanpa ada perkawinan. Allah meniupkan ruh tanpa ada seperti itu. Iz amarallahu an tahilla ruha, ketika Allah memerintahkan untuk menempatkan ruh fihi mubasyaratan, pada ya Nabi Isa itu, ya pada Siti Maryam itu, ya untuk Nabi Isa itu secara langsung. Qala ta'ala inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, dari ruh yang kemudian apa? Ditempatkan oleh Allah dalam satu tempat dan itu dihidupkan oleh Allah. Jadi bukan ada bapak ibunya. Maksudnya gimana? Ai aujada fihi ruhu min adamin, yaitu Allah, ya, aujada fihi, Allah telah menempatkan ruh itu dari tidak adanya, kama aujadaha fi Adam, ya, pada Nabi Isa itu sebagaimana Allah tempatkan pada Nabi Adam. Wa qala an Maryam, dikatakan kepada Maryam, ya, jadi kepada Siti Maryam ini, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina, dan ingatlah perempuan yang telah memelihara kehormatannya itu, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Ya gitu ya. Jadi ahsanat farjaha, Allah menjaga kesucian Siti Maryam itu. Ya, lalu ditiupkan ruh. Itu yang berbeda. Jadi kalau sekarang misalnya, oh dia mah nggak ada bapaknya, ya pasti bukan Nabi Isa, cuman nggak ketemu aja bapaknya siapa gitu, ya kan? Ya kan? Jadi kecuali Nabi Isa dan Nabi Adam, semuanya melewati proses itu, ya. Mana dia nih? Nah, ini dia. Fa Maryamu muhsanatul, ya, al-afifatu. Maryam ini, Siti Maryam ini adalah apa? Orang atau perempuan yang suci yang menjaga kehormatannya. Allati lam tamarisul fahisyah, yang dia tidak pernah tersentuh dengan apa? Kerusakan. Jadi tidak pernah dia itu digauli apapun, gak ada, dia menjaga diri. Walam tatazawwaj, dan dia tidak pernah juga menikah. Walam tantakil arruha, dan juga tidak pernah dia mendapati ruh ila rahmiha, kepada rahimnya, bitalqihil hayawanil mazkur, dengan pembuahan dua kehidupan laki-laki, ya, libawidatiha, ya, dengan setelur perempuan. Jadi tidak pernah ada seperti itu. Bal da'allahu fiha, akan tapi Allah menempatkan padanya ruhan, menempatkan pada rahim Siti Maryam itu ruh, bi amrihi min adamin, dengan perintah Allah dari tidak adanya. Kama auda'a ruhan fil tin, sebagaimana Allah tempatkan juga ruh pada tanah, allazi khalaqa minhu Adam alaihissalam, yang dia menciptakan
Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, ini dah. Ini menceritakan tentang bahwa ruh itu tandanya hidup. Tidak perlu melihat zat ruhnya itu gimana. Gitu. Sebab apa? Kalau orang itu mencari-cari sesuatu yang nggak punya dia, yang dia nggak punya pengetahuan, maka dia akan tersesat, nggak akan bisa dia memikirkan, menelaah. Gitu. Nah, makanya dikatakan begitu. Pada minum ibu-ibu tak? Faruhu sirrul hayati. Maka ruh itu adalah apa? Rahasia kehidupan, sirrul hayah. Itu kita melihatnya begitu. Ya. Amrun minallahi ilal madatil mukawwinati. Yaitu adalah urusan dari Allah yang ditempatkan kepada materi yang tersusun. Lil jismil insan, terhadap badan manusia. Nah, ini dia ada. Ya. Litasbiha fi hadhil madah, agar bisa pada materi atau madah itu qabiliyatan namu, potensi untuk hidup, untuk berkembang, wal harakat, ya, wal harakati, dan juga bergerak, watakasuri, dan juga berkembang biak, bertambah banyak. Wahwa wahdahu allazi yafqadul jismi, dan dialah satu-satunya yang bisa, ya, apa namanya, yang hilang dari jasad ini, hadzihil qabiliyati bi ahzir ruhi minhu, ya, dengan dia diambil ruhnya pada badannya itu. Jadi memang badannya itulah tempatnya ruh yang dia bisa berkembang biak. Maksudnya bertambah banyak, menambah badannya, menambah kemudian terus semuanya, ya, sehingga menjadi tambah besar, tambah tinggi misalnya. Ya, itu badan. Tapi dengan adanya rohnya itulah yang kemudian apa? Membuat, ya, adanya dia. Gitu. Sehingga itu yang disebut dengan sirrul hayah. Nah, itulah yang disebut dengan nyawa maksudnya. Ini yang sebenarnya kita pahami, ya. Tapi dikatakan di sini baru rusaknya nih. Amma ruhu, adapun ruh, allati adda'a al-garbiyun, yang diklaim, yang diucapkan bohong, maksudnya adda'a itu klaim, yang diklaim oleh orang barat, oleh orang kafir maksudnya tadi, ya. Ya. Wa min qablihim al-Yunani, ya, dari yang sebelumnya itu, atau dari sisi orang Yunani, atau dimulai dari orang Yunani, bi annaha, nah, dikatakan bahwa yang namanya ruh, kata dia, juz'un minal insan. Nah, ini mulai rusak jadinya. Yang namanya manusia itu terdiri dari, ya, materi dan ruh. Kenapa? Karena dia bilang yang namanya ruh bagian dari manusia. Wa qalu, dan mereka mengatakan bi annal insana mukawwanun min madatin wa ruhin. Nah, ini dia. Yang namanya manusia itu adalah gabungan dari ruh dan materi. Nah, padahal mereka juga nggak ngerti, mereka tuh ngayal. Mereka bilang dari materi dan ruh manusia itu. Wa anna hadhihi ruha, ya, faidun min zatillah, dan bahwa sungguhnya yang namanya ruh itu adalah pancaran dari zat Allah. Nah, ini ngayal lagi dia. Zat pencipta,
Jadi yang namanya ruh itu adalah tuntutan dari yang dituntun oleh Sang Pencipta, karena pancaran dari Allah dan Pencipta. Maka dia bilang, fa inna taghallabat ruhu, maka apabila ruh ini mendominasi alal madati, terhadap materi, samal insani, maka manusia itu akan luhur, akan tinggi. Jadi kalau nilai ruhnya tinggi, dia makin tinggi. Nah, katanya tadi. Gitu loh. Waqtarabu sulukahu min kamalil ilahi, dan mendekati tingkah lakunya itu dengan kesempurnaan ketuhanan. Jadi kalau ruhnya itu tinggi dalam benak manusia, dalam diri manusia, maka dia jadi sempurna. Jadi nilai ruhnya tinggi. Sampai-sampai ada orang yang punya pemahaman begitu, gimana? Mengekang badannya, mengekang jasadnya, nggak makan, nggak minum, duduk aja di atas paku, wah kan gitu ya. Bertapa bertahun-tahun misalnya. Atau misalnya sila bertahun-tahun gak makan semuanya. Agar apa? Agar badannya ini, fisiknya ini, ya kan, tidak mendominasi ketimbang apa? Ruhnya. Kata dia begitu. Kenapa begitu? Wa in taghallabat madatu, apabila materi ini lebih mendominasi ala ruhi, terhadap ruh, in khatta sulukal insan, maka rendahlah atau buruklah tingkah laku manusia. Hadza ruhul lati adda'u wujud, ya, ini adalah ruh yang mereka klaim, mereka kira wujudaha, keberadaannya, laisat maujudatan, yang itu sebenarnya nggak pernah terwujud, nggak pernah benar, nggak pernah ada, sebenarnya begitu. Jadi kata mereka, kata orang barat, yang namanya ruh ini bagian dari badan manusia ini. Manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Makanya kadang suka ada tuh pemahaman, manusia ini kan terdiri dari rohani dan jasmani. Makanya kalau kita minum ini adalah untuk jasmani. Terus kalau kita puasa bukan jasmani, bingung dia. Tapi kalau kita zikir, itu makanan rohani kita. Bukan. Ini klaim. Ini kita baru ngomong badan ini. Itu aja sudah langsung itu membersihkan pemahaman yang rusak. Kadang ada orang bilang, oh ini kita senam dulu, senam kesegaran jasmani. Terus ngapain dia? Cuma gerak-gerak. Udah gitu gimana? Ya itu jasmaninya sehat. Lah terus ya rohaninya buruk, ya kacau lagi semua, korupsi dan sebagainya. Ya. Ini kesalahan, makanya dikatakan ini klaim mereka yang enggak berdasarkan fakta. Walaisat hiya sirrul hayati, dan itu tidak menjadi nyawa bagi kehidupan, rahasia hidup. Kenapa? Li'annal musyahidal mahsusa, dikarenakan yang nampak dari panca indera atau yang memang ada pada panca indera manusia itu, annal insana mukawanun min madatin faqat. Sebenarnya yang nampak itu, dan itu adalah benar, manusia itu adalah materi semata, udah begitu. Wa anna sirrul hayati, dan yang namanya rahasia hidup atau nyawa, la yanqusu wa la yazidu, dan tidak akan pernah berkurang, tidak bertambah, bin inhitatil insani auraqihi, dengan rendahnya perbuatan manusia atau tingginya perbuatan manusia. Jadi ada orang yang kemudian bilang bahwa manusia ini mulia gara-gara ruhnya tinggi. Ini orang jahat. Dia bilang apa? Ruhnya rendah. Salah. Oh, nggak punya fakta kok ngomong gitu.
ngayal. Jadi nggak ada faktanya itu. Faktanya cuma satu, ya sudah, bahwa yang namanya manusia itu dari materi, sudah. Tapi dia ditiupkan ruh, sudah. Ruhnya ya nggak tahu gimana. Makanya itu adalah rahasia dari Allah, sirul hayah, nyawa. Kita nggak diberi pengetahuan kecuali sedikit, yaitu apa ya, dari Allah. Terus kalau orang itu meninggal, mati, ya sudah, nggak ada ruhnya dicabut, selesai. Terus gimana kalau dia perbuatan di dunia ini berbuat baik? Ya sudah, berarti dia paham tentang apa? Syariat Allah. Dia berbuat baik. Ruhnya ya biasa saja, nggak bertambah, nggak berkurang. Terus dia misalnya jahat, korupsi, coba, ya, merampas hak orang, membunuh, nauzubillah. Gimana dia? Apakah ruhnya berkurang, jadi kecil? Tidak. Jadi nggak ada cerita yang disebut dengan model seperti itu. Ya. Ini kadang dibuat pemahaman yang salah. Ya. Nah, baru dikatakan di sini, fatakunu ruhul lati, ya, yasmu bihal insanu syai'an akhar. Dan yang namanya keadaan ruh yang meninggikan keadaan manusia itu adalah sesuatu yang lain. Ya. La tashkilu juz'an minal insan, dan tidak terbentuk menjadi bagian dari manusia. Jadi kalau mau ngomong ruh itu adalah bisa meninggikan pemahaman, meninggikan perbuatan manusia, tingkah laku manusia, ini yang lain ini. Bukan bagian dari tubuh manusia. Apa itu? Wa innama hiya sifatun tari'atun. Itu adalah sifat dari aspek luar. Sifat yang asing, yang masuk, yang ada untuk manusia pahami. Kalau mau kita ngomong masalah ruh. Karena kata ruh itu, kata dalam makna ruh itu adalah apa? Maknanya banyak. Bisa nyawa, bisa spirit, bisa semangat. Ya kan? Banyak sekali kata ruh itu dikatakan di situ. Ya. Yaktasibuhal insanu, yang manusia itu bisa meraihnya min kharijihi, dari faktor luar, tu'asiru ala sulukihi, yang mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi kalau kita mau kata ruh itu di mana tempatnya, kita harus tempatkan bahwa ruh, makna kata ruh dulu itu adalah yang itu bukan dalam makna sirul hayah, ya, bukan bagian dari tubuh manusia, itu adalah di luar dari badan manusia yang harus diraih atau harus diambil atau harus dipahami oleh manusia dulu. Wabiha, dan dengan ruh ini, dengan yang dari faktor luar ini, yartafi'u al-insanu, manusia akan mulia, amma ya tamlihi alaihi, betul ya, terhadap apa-apa yang menjadi kecenderungan padanya, garaizihi, kecenderungan ya padanya naluri-nalurinya, wahajatihil udawiyati, atau kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Jadi dari ruh itulah makna ruh yang di luar yang harusnya ada diraih oleh manusia, itu adalah apa? Yang akan membuat kecenderungan nalurinya itu bisa dikendalikan. Ya. Wala takunu hadhihi sifatu maujudatan, dan tidak ada ini menjadi sifat yang senantiasa ada, maksudnya, dan bukanlah ini adalah sifat yang selalu ada, illa iza kanal insanu
kecuali ketika manusia tadi musayyiran a'malahu, menjalankan perbuatannya hasba nizam, ya, hasba nizamin kharijin anhu, sesuai dengan sistem yang dari luar diri manusia. Jadi kalau kita mau tempatkan ruh ini bisa mempengaruhi, menaikkan derajat manusia, yaitu apa? Kalau manusia itu menempatkan perbuatannya itu sesuai dengan sistem di luar dari diri manusia yang datang kepada manusia. Yang kalau dalam kita adalah sistem Islam. Makanya boleh kita dikatakan di situ ada ruhul Islam, atau ruh dalam makna nanti kesadaran hubungannya manusia dengan Allah, gitu loh. Wa atin min quwwatin arqa minal insan, dan datang dari kekuatan yang jauh lebih tinggi dari manusia, yaitu apa? Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi sistemnya itu datang dari Allah, yang itu akan membuat manusia dikatakan memiliki ruh. Kalau mau kita tempatkan begitu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Wahazal iltizamu, ini adalah keterikatan. La ya'ti illa, tidak akan datang kecuali iza kanal insanu mu'minan billah, kecuali ketika manusia itu beriman kepada Allah, wa mudrikan silatahu bihi, dan menyadari, ya, memahami hubungannya dengan Allah. Fatakunu ruhu, maka jadilah ruh tadi al-mabhusu anha, baru bisa dia bahas, wallati, ya, tasammu bil insani, dan itu akan dinamai juga oleh manusia, laisat sirral hayati, bukanlah nyawa bagi kehidupan manusia, wa innama hiya idrakus sillati billah, tapi yang namanya ruh, kalau kita mau pakai nama ini, itu artinya adalah hubungan manusia dengan Allah, kesadaran, ya, tadi kesadaran hubungan manusia dengan Allah, idrak sillah billah. Itulah makna ruh. Kalau kita mau ngomong ruh, karena sebenarnya dipakai, dia itu udah nggak ada ruhnya, mati maksudnya, tapi dia masih hidup. Oh, mungkin dia nggak memiliki kesadaran hubungan dengan Allah. Karena boleh juga ruh itu bisa jadi spirit. Spirit itu ya semangat, atau spirit itu ya nyawa. Tapi ya tadi, ini bukan maksudnya seperti itu. Kalau kita mau memahami makna ruh dengan benar. Makanya kita nggak bisa mengatakan seperti yang orang barat bilang atau klaim tadi, bagian dari tubuh manusia, Bu. Ini nggak bisa. Kenapa? Ya nggak ada itu faktanya. Yang ada adalah bagaimana saat manusia itu menjalani sistem, saat sistem itu berasal dari luar manusia. Dari mana sistem itu? Dari mana aturan itu? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, ini tentang ruh. Jadi sebenarnya kalau udah seperti ini akidah kita yang kemudian dibersihkan. Jadi nggak bisa orang-orang itu langsung bilang, oh kalau gitu ruh itu jangan dimaknai nyawa dong. Oh nggak juga. Justru ruh itu ya bisa juga diartai sirul haya, diartikan sirul haya, yaitu apa? Nyawa. Karena memang ruh itu juga dipakai makna kata ruh itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Itu ruh, wa nafakhtu fihi ruhi, dan aku telah tiupkan kepadanya, pada Nabi Adam atau kepada ya tadi ya Nabi Isa, ruhku, ruh ciptaanku, kata Allah. Kita juga nggak bisa mengatakan begitu. Nah, karenanya dalam membahas masalah ruh ini
harus ditempatkan bahwa yang namanya ruh itu adalah kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Gitu. Biar apa? Biar manusia itu mampu melaksanakan perbuatan-perbuatannya itu dengan derajat tertinggi. Untuk dia bagaimana? Untuk dia mengikuti syariat Allah. Baru bisa kita bilang, oh dia ruhnya tinggi. Iya, maksudnya apa? Kesadaran hubungannya dengan Allah tinggi. Itu maksudnya begitu. Tapi yang mereka maksud mungkin itu begitu. Lah, kalau gitu jangan disandingkan dengan jasmani. Paham? Kadang kan disandingkannya dengan jasmani. Ya kan? Misalnya ruhani dan jasmani gitu. Senam kesegaran rohani, zikir? Bukan. Ya kan? Senam kesegaran jasmani fisik misalnya, ya enggak juga. Pokoknya manusia itu adalah kainun madatun. Jadi organ sistem yang secara fisik kebendaan. Begitu. Nah, berikutnya nanti udah mulai keterangan. Ada yang ditanyakan? Nah, sampai sini dulu. Woi. Atau diskusikan. Coba. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan nggak boleh pulang. Ya boleh. Nggak apa. Akhirnya banyak yang tadi film genrenya horor gitu kan. Terus nah perbedaan ruh sama roh yang mereka pahami gitu, kayak misalkan setan gitu kan ya, itu apa sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan yang mereka pahami roh itu kan setan yang mereka pahami. Nah, perbedaannya dengan ruh ini itu apa gitu kan. Iya. Terus bagaimana memahamkan kepada mereka atau anak-anak gitu kan, bahwa setan kayak gitu tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Terus kan kebetulan juga di keluarga, mungkin di rumah kalau pulang ke rumah itu kan kadang suka keluarga nonton horor gitu. Terus akhirnya imbasnya ke situ kan. Pada ketakutan. Pernah merasakan ini kayaknya ada nih. Mau menjelaskan ke mereka gitu loh. Iya. Ruh sama si setan ini itu tuh berbeda. Gitu. Iya. Ya, jadi yang pertama, bahwa kata ruh itu sama kata itu dalam satu bentukannya. Ar-ruhu sama. Jadi makna kata ruh itu arti katanya itu atau arti bahasa Indonesianya itu banyak. Banyak sekali maksudnya, ada bermacam-macam. Jadi ada yang disebut dengan spirit, semangat, ada yang sirul hayah, nyawa, ada yang kemudian disebut dengan tenaga. Ada juga banyak sekali. Ruh itu adalah suatu kata yang kata itu digunakan dengan berbagai bentuk oleh orang yang menggunakannya. Di kalangan orang Arab juga menggunakan berbeda-beda gitu. Jadi kata ruhnya itu mah nggak ada masalah. Nah, jadi memang nggak bisa juga kita bedakan mana kata ruh ini artinya apa, kecuali pada saat dikontekskan, dikaitkan dengan konteksnya. Itu dulu satu. Terus yang kedua, saat kemudian ruh itu bermakna sirul hayah, artinya nyawa, itu apabila dikaitkan dengan bentukan manusia. Zat manusia. Manusia itu terdiri dari nyawa, dari ruh dan materi. Ini sudah klaim, ini berarti yang nggak benar itu. Lalu karena ada materi dan ruh, saat manusia mati, mereka ngayal lagi, dilanjutin tuh ngayalnya, ruhnya keluar, benar ini masih ruhnya keluar,
tapi berikutnya digambarkan. Ada berbentuk bintang yang bercahaya, ada yang berbentuk setan kepalanya botak, ada yang berbentuk misalnya kayak pakai baju gamis putih gitu kan. Mana tahu kayak gitu kan? Iya kan? Terbang ke sana kemari kayak kapas seperti itu, ya kan? Ada yang beriring-iringan seperti, wah, itu khayalan, nggak ada itu pemaknaan faktanya. Saat kata ruh bermakna nyawa dikaitkan dengan apa? Pembentukan manusia. Maksudnya zat manusia. Gitu. Sehingga khayalannya akhirnya liar. Gitu loh. Kalau misalnya dia itu sebelum mati penasaran, maka jadi dia nyawanya penasaran. Menuntut balas. Kalau belum belum minta maaf, belum dimaafkan, dia akan bagaimana? Oh, dia akan terus bergentayangan katanya. Ini siapa yang ngomong kayak gini kan? Gitu loh. Ini masih berputar-putar. Kenapa? Itu masih ada yang dendam sama dia atau dia dendam sama yang lain. Lah, terus mana tuh kelihatan? Tiba-tiba bisa bergerak sendiri, ya kan? Jatuh buku, jatuh kertas atau apa. Wah, ini khayalannya terus berkembang. Karena itulah manusia mampu membuat apa? Satu bayangan. Nah, manusia itu salah satunya itu mampu mendeskripsikan. Otaknya itu luar biasa. Menggambarkan sesuatu yang ada di luar masuk ke dalam benak dia. Sampai dia pikirin, dia khayalin. Gitu loh. Sampai dibilang ruh bentuk orang, bawahnya itu apa? Kayak cacing gitu kan. Terbang ke sana kemari. Apa ini coba? Dan itu dia visualisasikan. Ini yang tadi membedakannya. Terus, lalu apa membedakan dengan makna ruh yang kita maksud? Karena ini juga digunakan. Ya kan? Ada nilai ruh. Ada nilai, ada ruhaniyah, nahiyah ruhiyah, itu digunakan oleh orang Arab. Apa maksudnya ini? Kan gitu. Ada majul madah birruh, bersatunya materi dengan ruh dalam perbuatan manusia. Apa ini? Nah, makanya kita harus mengatakan, menempatkan, kalau gitu makna kata ruh yang dimaksud itu bukanlah nyawa yang dimaksud untuk urusan ini, tapi kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Itu dia tadi. Jadi gimana membedakannya? Apabila dikaitkan dengan jasad manusia atau bentukan manusia. Nah, berarti kita nggak boleh tuh menggunakan itu, dan nggak perlu dipikirkan. Tapi kan akhirnya ditonton juga, ditonton. Jadi nggak apa-apa lah, hiburan gitu kan. Nggak ada itu, sebenarnya jadi merusak gitu, dikit-dikit itu terus merusak itu. Iya kan? Apalagi anak-anak, seneng kaget-kagetannya gimana, wah, itu nggak beres itu. Makanya harus dibersihkan ini. Makanya kita pisahkan itu satu. Terus gimana kita menjelaskannya kepada orang-orang tadi? Ya nggak bisa, kecuali kita ajak dia dalam konteks keimanan. Satu, dia harus mengimani Quran dulu. Makanya ayat ini, penjelasan ini dimulai dengan ayat Quran. Apa itu? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Satu. Terus yang kedua, bahwa Allah meniupkan ruh pada jasadnya Nabi Adam, pada Nabi Adam dan Nabi Isa. Dari Nabi Adam inilah ruh terus menjalar pada seluruh anak keturunan Nabi Adam. Berarti apa? Ruh adalah yang ditiupkan kepada manusia oleh siapa? Oleh Allah. Gimana bentuknya? Nggak tahu. Gitu. Iman dulu. Kenapa kok nggak tahu? Min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu tadi. Kita ini nggak diberitahu apa-apa, makanya jangan ngayal. Kalau nggak tahu nyawa itu gimana bentuknya, nggak usah ngarang-ngarang.
Kalau gitu kita nggak boleh takut dong. Kalau ada orang meninggal atau ada apa misalnya, bukan masalah takut nggak takut, pemahamannya kan gitu. Tapi juga buat apa? Bahwa di dunia ini memang ada juga makhluk gaib. Bisa jadi dia jadi jahat, tapi kita ya udah biarin aja. Jadi nggak perlu nantangin juga, maksudnya begitu. Ya biasa saja. Ada orang meninggal, ya sudah, dia kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu dikatakannya. Berarti dia kembali pada Allah. Ya sudah, ruhnya kembali pada Allah, selesai. Orang ini berarti diurus, dikuburkan, ya, dikafankan, dikuburkan, selesai. Doakan, anak-anak semua doakan, selesai. Ya kan? Kita mau doakan misalnya 2 hari, 3 hari, 10 hari, silahkan doakan, tidak ada masalah. Gitu loh. Jangan berpikir dalam konteks yang bukan bagian kita. Terus ditambah lagi, gimana menjelaskannya? Kok jadi malah ada film horor apa, itu kan nggak benar. Ya nggak bisa menjelaskan itu nggak benar kalau landasannya kita nggak pernah tahu. Contoh begini, misalnya, ya kan? Ini contoh gini, kita sudah tahu urusan ini salah, misalnya, ya kan? Misal sepeda motor. Sepeda motor itu baru bisa berjalan kalau diisi bensin. Kalau diisi misalnya BBM-nya yang sesuai di situ. Penuh dia, tangkinya penuh. Ya kan? Senang kita, oh ya jalanlah ini. Nyalalah semua. Tiba-tiba kita ini, ya kan, ngelihat ada orang bawa air 1 jerigen juga. Air dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang kosong. Lalu jarum ininya langsung naik full. Kita pasti tertawa aja, nggak bakalan nyala, ya kan? Dia gosok, dia starter, nggak nyala, nggak bisa nyala. Ya kita tertawa aja, ya kan? Sampai ada orang sekitarnya sampai sibuk, ada yang tertawa, ada yang serius, ada yang ketakutan. Ini kenapa motor? Ini udah penuh full tank, ya kan? Misalnya, ternyata nggak nyala. Terus ini kenapa motor ini? Wah, ada yang tertawa, menartawakan dia nggak bisa menghidupkan sepeda motornya, kan gitu. Kita yang tahu bagaimana? Ya biasa saja, ya nggak bakalan nyala lah. Wong diisinya air kok, nggak sesuai speknya. Sudah, keluarin dulu airnya, baru bersihkan, keringkan, baru masukin bensinnya. Sama dengan film-film itu, ya kalau bisa kita tahu, kagak bener, ngapain nonton itu? Mending nonton film silat, misal gitu kan, atau nonton apa yang sebenarnya cuma sekedar ini. Tapi yang kayak gitu, ngapain? Juga nggak lucu-lucu juga, kan gitu, nggak asik-asik juga, atau bahkan malah bisa merusak. Nah, jadi membicarakannya juga tidak pas. Ya kan? Bagi orang yang ini seperti tadi misalnya ada Casper apa ketawa, kita biasa aja, oh enggak gitu kok. Jadi berbeda dengan orang yang memang mengetahui keadaannya untuk urusan itu gitu misalnya. Jadi enggak hebat lagi. Misal pesulap, hebat punya trik. Tapi bagi pesulap juga yang tahu triknya biasa saja dia, tahu saya. Ini pasti gini, ini bohong ini. Lihat tangannya di sini, lihat ini. Oh, dia biasa saja. Tapi bagi orang yang nggak tahu, wah keren, wah hebat, dia bisa tembus, dia bisa apa? Karenanya apa? Inilah butuh untuk kita itu memahamkan agama ini buat kita, terutama yang mendasar, yang akidah ini. Gitu. Kita bisa tahu, oh Islam mengatakan manusia itu berdasarkan Al-Quran apa? Ya sudah materi. Kalaupun ada di dalamnya, ada ruh, ada nyawa yang bagaimana? Yang menghidupkan dia dalam penampakannya. Gitu. Nah jadi memang susah itu kalau nggak dengan sistem ya susah. Kita udah jangan nonton film horor. Tiba-tiba pas lihat langsung lagi kelihatan lagi. Ya kan? Buka HP sedikit, bisa lagi ketahuan lagi misalnya kan. Hal-hal seperti itu harus dijaga. Bagi orang yang sudah tahu mungkin tenang saja. Tapi bagi yang nggak tahu, oh itu seperti benar. Gitu. Akhirnya ya sudah selesailah dia. Gitu. Jadi gitu saja. Jadi nggak bisa kalau nggak dalam kondisi yang mendasar tadi.
Jadi gimana kita menjelaskannya? Ya dia harus mengimani Quran dulu. Harus diberitahu bahwa ruh itu ya berbeda dengan bukan dalam bentukan manusia seperti itu. Dan ini bisa berbahaya, menjadi perusak akidah kita. Gara-gara ada orang meninggal, jadinya dia nggak mau misalnya lewat jalan itu, padahal dia harus lewat jalan itu misalnya. Takut ada yang meninggal, ngeri. Emang kenapa? Gitu. Ya kenapa kita jadi punya rasa takut? Karena pemahaman kita. Makanya itu berdasarkan pemahaman. Kalau dalam kitab At-Tafkir atau dalam kitab Fikrul Islam, rasa takut itu salah satunya itu karena apa? Salah mengindra, karena pemahaman. Disangkanya mungkin ada binatang yang besar, padahal cuma bayangan. Wah, ada binatang besar, dia langsung takut. Karena dalam pemahaman dia, binatang besar bisa menerkam dia, padahal itu cuma bayangan saja. Gitu. Jadi kurangnya pemahaman informasi yang dia punya. Sama, kita kurang. Orang mati, orang meninggal, ntar menggigit dia misalnya, ntar dia digigit, apalagi matinya penasaran, jadi Dracula, apalagi semuanya. Jadi genderuwo, jadi apa? Ya kan? Nah, ini yang nggak boleh. Akhirnya dia melampaui apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Biasa saya. Gitu. Tak ada lagi yang lain, silakan, Ustazah. Ya, nggak apa satu-satu. Apa yang disebut dengan mati suri? Jadi kan mati suri katanya hanya kemana-mana tuh. Mati suri. Pernah? Enggak. Berarti dia belum mati tuh. Kenapa? Karena berikutnya hidup lagi kan? Iya, berarti belum mati. Sudah, nggak usah dipikirin. Enggak, jadi gini. Ini fakta saya pada saat saya sakit. Pada saat saya sakit, saya kekurangan oksigen dalam darah saya. Saya merasa itu, ya pada saat itu didatangi oleh seseorang. Orang itu datang menjenguk saya sakit. Sampai berikutnya saya panggilin, Mas bro siapa, panggil. Itu datang dia katanya. Padahal nggak datang. Dalam benak saya saat saya sakit itu benar-benar nyata. Coba, saya didatangi siapa? Saya didatangin oleh Syekh atau Abu Rustah menjenguk saya. Coba bayangin. Ini nggak mungkin ini. Baru saya pikir, pasti sakit berarti saya ini. Ya udah besok ke rumah sakit lah. Sebelumnya itu nggak ngerasa sakit. Kenapa? Biasa saja. Kenapa begitu? Karena kita kekurangan oksigen sehingga otak kita yang tadi, otak manusia itu hebat, dahsyat. Dia bisa membayangkan, bisa membuat banyak sekali gambaran-gambaran yang memberi impuls untuk apa? Seolah-olah ada sesuatu. Nah, sudah karena di otak ini nggak tahu gimana keadaannya dan itu sangat personal, paham ya? Maka pada saat itu ya juga nggak bisa dibilang, dia mati suri, lalu dia hidup lagi. Ya belum mati sebenarnya. Terus dia kemana-mana katanya ruhnya, ya nggak tahu khayalan dia kali jalan-jalan ke Paris kemana, ya kan jalan-jalan ini biarin aja itu. Kita nggak bisa membuktikan, mana nggak kelihatan kamu di Paris, enggak saya umroh kemana orang nggak ada, cuma gambaran khayalan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat cuma satu, kalau dia masih bergerak, masih tumbuh, masih bicara, berarti ciri-ciri hidup, berarti masih ada nyawanya, berarti masih hidup. Terus tiba-tiba dia pingsan, dia nggak ada. Kalau dulu orang mungkin nggak bisa melihat keadaan tubuhnya karena tadi dalam derajat yang paling rendah, misalnya dibilang mati suri istilahnya itu. Lalu kemudian dia hidup lagi, ya bisa saja. Sebenarnya dia belum mati, dia baru pingsankah dia? Atau tadi misal kekurangan zat apa dalam darahnya misalnya, gitu kan? Jadi tidak ada itu kita katakan dia sudah mati. Ya berarti dia masih hidup. Sudah gitu aja. Iya kan? Dulu saya masih kecil pernah pergi kepada orang yang katanya sudah mati 20 tahun atau 30 tahun dulu. Wah, diajak gitu sampai ngeliat orangnya. Terus orangnya ada. Terus ya biasa aja dia. Berarti dia belum mati dong dulu kayak gitu aja. Tapi katanya dulu dikubur. Lah ya nggak tahu siapa yang seluruh masyarakat bilang dia udah dikubur. Ya nggak tahu lah.
kita juga kan katanya. Ya, pada saat itu ya sudah dia masih hidup, bukan hidup lagi gitu. Jadi siapa yang dulu dikubur ya nggak tahu. Mungkin betul dikubur, dia bangun lagi bisa jadi. Atau dia lari, dia kabur bisa jadi, ya kita nggak tahu itu. Gitu. Jadi tidak ada mati suri, ya kan? Yang ada adalah pura-pura mati, ya itu bisa jadinya gitu kan. Gitu. Itu tentang masalah seperti itu. Karena nyawanya masih ada. Gitu. Ya begitu ya Bu ya. Gimana Ustaz? Ada? Apa? Bisa melihat makhluk halus? Iya. Itu pernah. Jadi pernah gini, saya tanya ke guru saya. Jadi ada orang yang ngaji sama saya di Sumedang itu. Dia bilang, saya bisa melihat orang lain, bisa melihat nyawa orang katanya. Jadi ada bayangan orang, lalu dia bilang itu nyawa kata dia. Pada saat dia misal meninggal, tiba-tiba dia tempat meninggal, lalu dia bisa melihat ada orang yang kata dia seperti orang meninggal itu. Nah, apa kata guru saya bilang pada waktu itu? 1, jangan ngomong ke siapa-siapa. Kenapa begitu? Karena belum tentu benar, ntar dibilang bego, dibilang gila. 1. Jadi kalau ada orang yang mampu melihat, bisa saja memang Allah memberikan anugerah pada dia melihat makhluk halus, bukan melihat nyawa. Allah memberikan keistimewaan pada dia melihat makhluk halus, bisa, betul bisa ya bang. Allah punya kekuasaan, bisa. Kenapa makhluk halus buat dia? Berarti dia dibukakan tabir sihir pada dirinya. Kalau gitu dia bagaimana? Yang pertama, dia nggak boleh memberitahukan kepada siapapun. Karena itu adalah berarti menunjukkan kebodohannya, bukan menunjukkan keunggulannya. Kenapa begitu? Karena untuk membuktikan hal dia bisa melihat makhluk halus, dia harus terbukti dengan adanya wahyu. Berarti dia harus jadi nabi. Makanya kita tuh ada yang tertawa. Ada orang bisa ngomong dengan semut, gitu ya. Ada ngomong bisa teleponan sama malaikat. Nah, coba. Kenapa begitu? Itu berarti kebodohannya. Tapi kalau apakah benar dia begitu? Ya nggak tahu juga. Ya, kalau kita yang melihatnya, ya nggak mungkin. Karena Nabi terakhir Nabi Muhammad. Berarti apa? Berarti dia ngayal. Gitu loh. 1. Yang kedua, ya. Ini telepon buat saya. Matiin aja. Siapa tuh? Nah, yang kedua, ya, setelah dia tidak boleh memberitahukannya, dia harus belajar Thoriqul Iman, belajar akidah Islam yang benar. Apa itu? Belajar tentang ini. Kok begitu? Iya, kalau dia sudah belajar, yakin dalam benaknya bahwa dia tidak akan tahu makhluk gaib, kecuali dia adalah seorang nabi, maka pada saat itu akan hilang. Istilahnya gini, ya. Setan itu punya bisa menguasai manusia, membuat gambaran dalam mata manusia. Seperti radio, kalau boleh dibilang. Kalau gelombangnya kita putar, dapat itu gelombangnya setan. Nah, kalau dalam benak dia bahwa tidak ada yang namanya makhluk gaib itu terlihat kecuali oleh para nabi, maka pada saat itu dia nggak akan bisa, sudah selesai. Kalaupun punya kelihatan sekelebatan berarti salah lihat aja. Nah, jadi dia harus belajar Islam dengan benar. Terus gimana? Tapi tetap ada orang, ada anak yang bisa melihat apa-apa. Ya biarin aja, namanya anak, omongannya nggak bisa dipegang. Siapa tahu yang dia lihat salah. Oh, saya lihat ada ini. Ya biarin aja, nggak usah ditanggapi. Wah, dia punya indera keenam, dia punya indigo, dia punya bisa melihat nyawa. Nggak ada. Karena apa? Berarti dia bukan makhluk gaib lagi. Yang namanya makhluk gaib itu yang tidak terlihat. Kalaupun dia bisa melihat, dia harus jadi nabi. Nggak mungkin juga. Kenapa?
Karena nabi terakhir Nabi Muhammad, selesai. Tapi bener loh, dia bisa. Ya urusan dia, makanya tadi yang kembali yang pertama, nggak usah ngomong sama siapa-siapa, biar nggak dibilang jadi bego, gitu aja udah. Oh dia mah jadi takut, dia ngelihat, sudah nggak usah. Gitu. Atau di sini ada yang bisa melihat? Nggak ada itu. Jadi kalau saya menghadapi orang seperti itu dua itu aja. Satu, diam aja udah. Jangan ngomong. Hah? Ya terserah ya, kita nggak tahu dia ngeliat atau nggak, orang diam kok. Salah lihat berarti. Enggak, kita nggak ada bisa saja memang setan menggoda dia. Jadi orang-orang itu digoda oleh setan itu dari seluruh urusan, yang kemudian bisa membuat dia tidak memiliki kekuatan akidah, sehingga dia menyalahi apa yang dalam syariat. Contoh misalnya, pada saat seorang meninggal, itu dia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jelas sekali. Lalu kemudian dia ngelihat, kok lagi jalan-jalan di sini? Padahal dia sudah meninggal. Lah ngapain dia? Pasti bukan dia itu. Gitu aja sudah. Cuma satu yang berdasarkan hadis yang bisa dikembalikan ruhnya oleh Allah adalah Rasulullah SAW saat menjawab salawat. Saat kita ziarah ke makam Rasulullah, nah, kita mengucapkan salawat padanya, itu dia. Begitu juga pada saat kita bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian apa? Seolah hadir di hadapan kita, maksudnya apa? Menjawab, memberikan pahala kepada kita dari Allah. Udah itu aja. Selebihnya nggak ada. Yang dia lihat apa? Nyawa manusia siapa? Lah iya, berarti kan bukan belum tentu siapa. Siapa tahu salah lihat. Siapa tahu jin yang menyerupai, yang menggoda. Iya kan? Karena hatinya memang tadi condong bahwa saya ini punya indera keenam. Iya kan? Misalnya dia merasa begitu, karena apa? Pemahaman yang dimasukkan. Oh iya, sama indigo saya pernah ngelihat apa? Berhalusinasi. Tadi saya katakan, ini nyata loh. Saya itu benar-benar didatangi oleh Syekh itu. Di samping tempat tidurnya benar didatangi oleh Syekh, ngelihat dia, nyata dia. Sampai seolah-olah benar itu dia. Coba, kenapa? Karena bayangan dalam otak yang kurang oksigen tadi. Kurang oksigen sedikit, pusing apa, sampai berhalusinasi, ngigau apa semua. Ya sama juga saat itu, dia lagi kurang gizi apa, jalan-jalan di pinggir jalan ngelihat tapi seperti bentuk orang, dia ngomong, wah saya bisa lihat nyawa, saya bisa lihat roh. Ya Allah, sakit. Nah gitu. Kenapa begitu? Karena kita bersandarkan pada wahyu, ada Quran. Dan yang seperti itu akhirnya apa? Ngebahas urusan begitu, obrolan jadinya begitu. Bener, kamu ngelihat dia, iya. Gimana? Pakai apa? Pakai baju putih, iya. Pakai gelang, pakai lah. Emang mau ke pasar. Ini loh, kan saya putra suara kata dari tadi ngeliat ke dalam hati. Itu kan orang nggak ada. Ya itu tadi gambaran dari otak dia bisa jadi terbayang-bayang. Nah makanya orang seperti itu disuruh diem aja, jangan ngomong ke orang lain. Kalau memang ada bisa jadi, kita juga tahu mungkin saja ada, tapi nggak bisa dibahas. Loh gimana dibahas? Personal. Iya, coba bayangin. Hah? Kalau kita yang ngalami berarti itu halusinasi. Bisa jadi. Bisa jadi halusinasi, bisa jadi juga memang diberikan karomah dari Allah, bisa ngelihat jin, bisa ngelihat apa, bisa jadi ada orang.
maksudnya ngelihat apa kuntilanak misalnya, Ah. atau apa gitu kan. Terus berarti si jin ini yang menyerupai. Iya nggak tahu. Ya saya nggak tahu itu. Jadi gini, jadi kenapa? Jadi kenapa ya? Pada saat di Cina, di mana, di Inggris, di apa? Itu nggak ada yang takut sama kuntilanak itu. Iya kan? Ada suara hihi, dia malah liatin, jangan-jangan ada binatang apa nih, kan gitu. Kita langsung bilang, wah ini kuntilanak nih, gitu kan. Itu pemahaman. Satu, oleh karena itu, urusan-urusan gaib itu harus kembali kepada wahyu. Kalau dikatakan dalam Al-Quran ada setan dari kalangan jin yang menggoda manusia, iya bisa. Apakah itu memberi bisikan, yang waswisu fi sudurin nas, itu membisikkan maksudnya di situ. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa dia bisa melihat, hati-hati nih. Nggak sesuai dengan surat An-Nas. Gitu. Bisa jadi itu adalah tadi gambaran otaknya karena dia punya halusinasi karena kekurangan tadi. Karena dia bisa terlalu berimajinasi, salah lihat. Ya kan, wah dia ada putih-putih, nggak taunya dia belum mandi, ada beleknya di sini. Bisa jadi aja kan, wah iya ada putih-putih nih, wah ini ada putih-putih, nggak taunya ya sirik matonya. Iya kan? Iya, nggak ada. Kalaupun misalnya dia diberikan keistimewaan oleh Allah, cukup diam sendiri buat kamu. Kenapa? Rusak nanti. Dia bisa merusak orang lain, merusak dirinya, sudah ntar juga hilang. Gitu. Oh, malah disuruh ceritakan. Oh, situ lihat ada apa? Sudah dia pengen ngomong aja. Oh, di situ ada lihat, ada artis, ada kiai, ada dia main ngomong aja itu. Ya. Penyakit pemahaman yang rusak. Jadi itu adalah pemahamannya salah. Karena itu tadi kembalikan bahwa yang namanya ruh itu adalah yang ditiupkan oleh Allah dalam makna nyawa untuk hidupan manusia. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Kita cuma bisa melihat penampakan dari apa? Dari tumbuhnya manusia, bergeraknya manusia. Sudah gitu aja. Ya kan? Nah, kalau dia lepas dari jasad manusia, maka manusia sudah mati. Gitu sudah. Boleh. Ya makanya jadi seru, orang film aja rame. Iya, saya juga nggak tahu. Kalau ditanya yang gitu kan saya nggak tahu. Ya, jadi maksudnya di situ adalah dorongan untuk membayar hak manusia tadi, bayar hutang tadi. Dengan apa? Rasul menampakkan tidak mau mensolatkan orang yang masih punya hutang saat dia meninggal. Perlu siapa yang menjamin? Gitu. Maksudnya apa? Hak manusia itu sangat utama. Gitu. Sangat baik di situ. Karena apa? Manusia itu kalau haknya itu terlanggar jadi kesalahan. Bahkan meninggalnya manusia, terbunuhnya manusia itu lebih berat di sisi Allah ketimbang hancurnya Ka'bah dan dunia ini. Gitu. Kenapa? Saking mulianya, walaqad karamna bani Adam, kata Allah begitu. Aku telah muliakan anak keturunan Adam. Terus ditanya, apakah betul hadisnya begitu? Ruhnya masih tergantung. Iya, tapi itu apa? Rasul yang tahu. Kita ya nggak tahu gimana bentuknya. Dan nggak perlu cari-cari bentuknya. Ngelayang-layang gitu kan, diikat tali atau diikat apa. Nggak usah ngayal gitu. Tapi yang harus diperhatikan apa yang diperbuat. Berarti harus ada yang menjamin si mayat ini dari hutang-hutangnya. Supaya dia bisa disolatkan dalam keadaan tidak punya tunggakan atau tanggungan kepada manusia yang masih hidup gitu. Makanya harus segera. Ini ada yang meninggal,
sudah berapa banyak hutang nggak bisa? Ya, saya jamin hutangnya ke saya dulu. Gitu kira-kira. Selesai itu dia. Nih, dia kalau kayak gini dia ruhnya masih terikat. Tuh kelihatan gantung. Alah, bukan itu. Ngayal, kelebihan offset itu. Gitu kan. Tapi betul masih tergantung. Ya cuma nggak tahu kita bagaimana model gantungnya. Ngawang-ngawang belum sampai pada Allah. Itu maksudnya bukan untuk kita membahas bagaimana bentuk ruhnya, tapi apa yang dituntut dari perbuatan manusianya, gitu. Itu Ustaz. Ya makanya hak kepada manusia itu harus dikuatkan. Minta maaf, ya kan, tercatat. Lalu kemudian apa? Tadi, jangan berbuat kesalahan. Ya. Nah, ini baru sampai situ. Cukup ya? Cukuplah. Masih ada kayaknya. Si banyak. Ya nggak apa-apa. Nanti kita akan makin. Tapi bagi orang-orang yang misal katanya tadi punya indera keenam, indigo, kalau betul dia mengaku seperti itu, udah bilangin aja, jangan ngomong ke siapapun, udah diam. Kenapa? Merusak dirinya dan bisa merusak orang lain. Coba, orang yang lemah akal akhirnya percaya sama dia. Makanya orang-orang kayak gitu tuh ngeri. Saya pernah mendapati orang yang ngaku ya pengikut dari orang yang menikah dengan Jibril. Coba bayangin. Jadi dia menikah dengan malaikat Jibril. Datang ke kantor, ya kan, pakai pakaian putih-putih, pengikutnya. Gimana coba menikah dengan Jibril masih ada diikuti juga ada orang gimana? Pengikutnya, tampangnya keren, bersih, ya kan? Ya nggak kucel, nggak kumel. Coba, tiba-tiba ngomong begitu gimana coba? Iya kan? Iya itu pengikutnya datang, tiba-tiba ngaku, suruh mengikuti bahwa ini adalah nabi atau apa, orang yang mendapati petunjuk. Wah kan kacau akhirnya. Gitu. Nah, jadi kita tidak tahu seperti itu. Oleh karenanya kembali kepada pembahasan kita, ini adalah masalah akidah yang kemudian kita harus pahami dengan sesuai tempatnya, ya, bahwa manusia itu adalah materi yang semuanya itu adalah bagaimana benda atau kebendaan atau materi itu, lalu kemudian apa, Allah tiupkan ruh, yang itu juga mengalir ruh itu pada diri manusia yang sedang atau yang masih hidup ini sekarang. Bagaimana bentuk ruh yang ada yang tahu, sudah selesai. Kalaupun ruh mau kita bahas, bahwa ruh itu atau ada makna ruh lain yang bisa kita bahas adalah, maksudnya adalah idrok silah billah, kesadaran hubungannya dengan kesadaran manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Idrok silah billah, kesadaran hubungan manusia dengan Allah. Begitu, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita tutup bareng-bareng gitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi nanti insyaallah bulan depan. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa bihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.